Itu tadi. Kenapa sih harus ngomongin ini ya? Itu tadi apa ya? Teknik rule of three. Soalnya kita mau bahas teknik apa nih? Storytelling. Nah, storytelling ini adalah beat yang berasal dari pengalaman pribadi kita. Jelas ya, story. Story yang kita ceritakan. Baiknya memang berasalkan dari pengalaman pribadi, bukan fiktif. Dan ini kebanyakan dipakai para komika sebenarnya. Dan sering dipakai para komika untuk menceritakan dirinya itu siapa. Resah banget di Resah sini banget. tempatnya. Nah, dan biasanya yang menggunakan storytelling itu Rais. Ya kan? Oh iya kan? Iya. Kan orang panjang soalnya siapa Basicnya ceramah. Basicnya ceramah. Tapi ketika bercerita, apakah tetap ada punchline? Tetap ada punchline. Komedi ya? Di awal atau di depan atau di tengah? Dimanapun. Dimanapun. Menuju punchline bahkan mungkin diselimuti. Boleh. Cuman hal-hal punch. pastikan yang paling belakang yang paling ledak. Betul. Ya pertama kita coba Bang Rija. Oke. Ngomong masalah percintaan. Masalah percintaan, temanku akhirnya dia mulai berani serius sama pacarnya. Akhirnya dia berani melamar dan menikahi pacarnya kan. Cuma ini kan sekarang kita lagi masa pandemi gitu kan. Akhirnya dia menikahi pacarnya cuma baru bisa akadnya gitu. Belum ada resepsi. Cuma kan kita pandemi ini nggak tahu kan. Karena dia temanku ini berencana resepsi setelah pandemi berakhir. Kalau nunggu pandemi berakhir, masa nanti dia resepsi pas sudah punya anak gitu kan. Nggak kebayang kan, masa bridesmaidnya anaknya sendiri. Mana anaknya sudah kerja di Indomaret jadi kasir. Oke, dapat. Iya. Selanjutnya yang kedua, Rais. Oh ini baru ingat ya. Jadi masalah percintaan itu saya jomblo sejak lahir ya. Jadi jomblo sejak lahir itu sering kena fenomena kegeeran. Jadi kalau di like postingan Instagram tuh sudah mikirnya kita itu sudah wah kayaknya dia tertarik nih sama aku. Kalau dia lihat Insta storyku gitu ya kan, aku mikirnya wah kayaknya nih jatuh cinta nih sama aku ya kan. Pas dia diam duluan ya kan, aku langsung mikir nih, wah kayaknya nih tergila-gila nih cewek sama aku ya kan. Jadi karena sudah 100% yakin, aku tembak dong. Ya. Ternyata ditolak. Ternyata aku yang tergila-gila. Tapi kan dia ternyata waktu nembak ceweknya langsung masuk rumah sakit jiwa. Gila bener nanti deh. Silakan mungkin siapa? Julak. Storytelling ya. Aduh hai, yang mana ya? Kalau cinta itu kan ada nembak-nembaknya ya. Ya. Kayak motor yang nggak lama nggak diganti busi, nembak-nembak. Julak tuh pernah sekali aja tuh nembak cewek, yang sisanya Julak ditembak ya. Jago dong. Sekali nembak cewek itu susah, soalnya ditanyain alasan. Julak bilang gini, Julak suka sama kamu gitu ya kan. Aku suka sama kamu mau nggak jadi pacar aku? Terus ditanya, alasan kamu suka sama aku apa? Dia masuk ke dalam, besok keluar, belum dapat itu alasannya. Jadi belum diterima sampai sekarang. Belum diterima sampai sekarang. Tapi dia sudah nikah. Sudah. Udahlah itu aja. Gak ada pengalaman lain. Selanjutnya Bung Saleh. Story kan ya. Langsung dong, berarti siap banget kayaknya. Storytelling. Oke, aku sih karena sudah lama nggak deketin cewek, tentu cerita cintanya beda ya. Cerita cinta tentang keluarga, Iya. Di rumah jauh-jauhan sama istri. cinta kepada anak lah ya. Ya betul. Sayangnya pada anakku akhirnya apapun hobinya aku ikutin, Julak. Termasuk dia suka naik sepeda, aku beliin sepeda baru.
Minggu pagi ya dia bareng-bareng temannya naik sepeda nih, bersepeda ria gitu kan. Terus Bersepeda ria Minggu pagi. Masalahnya sampai sore belum balik-balik. Temannya itu siang sudah balik semua ke rumahnya masing-masing. Istriku panik dong, ya kan? Kayak Aurel ke gap wartawan pas belum make up. Tapi aku tenang aja, ya kan? Kayak pertahanan MU, Madura United. Karena aku tahu persis dia kan bawa handphone, nggak bawa surat tanah untungnya. Hampir digadain sama dia. Saya telepon nih. Nah, kamu di mana? Ini kan sudah pulang, sudah bunyi lonceng. Aku lagi di tempat KAI katanya. Nggak boleh pulang sama KAI. Karena nanti sepedanya takut nggak muat. Hah? Terus juga kalau misalkan aku pulang cepat, Bapak nanti nggak bakal ada materi di podcast gitu. Ya itu tadi teka-teki silang. tapi Membingungkan sekali. aku tuh kalau berada dekat Bang Martin, Salah satu tips supaya lulus tes Tadi- CPNS. Ya. Tadi Kalau ya teman-teman bisa teka-teki, jawab itu baru curhat, pasti lulus. teka-teki, curhat, apa lagi? cerita Ya terakhir tentunya ya, Aku ya. Muhammad Salah. main bola ya. Penyerang Juventus. Perbaiki lagi. Hah? Ini storytelling juga sih. Cuma dia masuknya rule of three akhirnya. Oh, aku tahu. Acil Mina. Tahu. Aku tahu aja. Oh iya. Banyak yang nggak percaya kalau saya ini guru agama ya. Kayak tetangga saya Acil Mina, Siapa itu? alias Mama Alif, Mama Acong. Nggak percaya dia. Pernah dia tanya sama saya, "Leh, kamu kerja di mana sih?" "Aku kerja di sekolah, Cil." "Ngapain?" "Ngajar." "Oh, kukira jadi kapur." Nggak zaman sekarang kapur, Cil. Spidol. Nah, kamu jadi apa? Tutup spidol. Dia nggak percaya botenya kamu ini. Nanti ada tennya. Lamanya Teks bote. Betul, betul Cil. kabote. Terus kamu jadi guru apa di sana? Guru agama. Hah? Emang di sekolah ada agama baru? Ada sih agama penyembah tebu. Nah gitu. Saking udah percayanya. Saking nggak percayanya dia. Jadi inti dari storytelling itu membuat pemirsa, penonton yang ada di depan kita itu ikut dalam cerita kita terus dipatahkan terakhirnya. Dipatahkan. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak belajar dari kita ya. Yang jelas tahu dulu gitu ya. Itu mekanisme dari storytelling. Punya keresahan dulu. Intinya. Itu susah itu. Nah, sekarang yang terakhir, belum terakhir ya. Belum terakhir. Observasi. Waduh. Teknik observasi adalah materi stand up yang kita ambil dari hasil pengamatan kita, Bang. Dari hasil pengamatan. Misal kita ngelihat gelas gitu kan. Iya. Ternyata di gelas ini ada potensi lucunya. Nah, kita buat setup punchline yang itu kemudian menjadi materi stand up. Oh, benar-benar. Nah, biasanya yang observasi itu yang sering melakukan observasi itu Bang Rija. Bang Rija dong. Jago banget ya, jago banget. Kalau ada poin itu 11. 11. Iya, karena yang paling tinggi 100. Jauh. Memang bagus nomor tuh 11. Striker kan. Striker ya. Nomor Kolarov juga nomor 11 dia back. tapi bisa jadi striker kan. Oke, silakan. Apa ini? The Observasi. Master of Observation Taekwondo of the Granule of the Grandeng. Observasi ya, jadi observasi. Tapi masih tentang cinta loh ya. Masalah percintaan ya. Ya. Ngomongin masalah percintaan tentunya kan kembali ke pernikahan ya. Iya. Akhirnya pernikahan yang diharapkan. Jadi di acara pernikahan atau di sini kita nyebutnya pengantenan. Pengantenan. Pasti teman-teman pernah lihat ada pale-pale yang jualan. Betul. Itu Banyak kamera, di pinggir jalan. kamera sih. Ada yang jualan gulali, Ya, dua kali. ada yang jual balon, es krim rasa gulali, Iya. balon rasa permen, Iya. apapun itu. Nah masalahnya ini orang pedagang-pedagang ini tahu info dari mana kita ada pengantenan. Betul. Tiba-tiba nongol lagi dia. Apakah punya intelijen khusus di KUA kan gitu? Iya. Bro, besok ada pengantenan. Di mana? Blengkong. Ke sana. Rame di Blengkong orang kan. Ini curiga mereka ini apa sih sebenarnya? FBI. Apa itu? Bah!
Ya. Forum belajar hijab kabul. Orang belajar di kamu. Jadi gara-gara itu mereka langsung tiba-tiba ada di jalan gitu ya, jualan. Ya kan pernah dong, ya kan waktu Iya. kantenan tiba-tiba ada pale kan yang jual gulali dari itu. Dan itu tidak mudah membuat materi seperti itu harus observasi dulu, membuat ini menjadi satu kelucuan. Gitu ya. Selanjutnya materi observasi mungkin dari Julak. Jadi Julak itu observasi ya. Kalau sekarang itu lagi hobi-hobinya orang buat nanam bunga, ya kan? Terutama bunga janda bolong. Itu booming banget itu nama bunga janda bolong ya kan? Cinta terhadap hobi ya. Iya. Cinta terhadap hobi. Iya, bunga janda bolong itu harganya mahal sekarang. Dan tahu nggak sih kalau misalnya kita bisa nentuin umur bunga janda bolong Gimana itu ceritanya? dari besarnya bolongnya. Iya dong. Kalau bolongnya kecil, itu artinya bunga janda bolongnya masih muda. Kalau kecil. Baru sekali janda. Iya. Ah, Kalau misalnya bunga janda bolongnya lubangnya besar, itu berarti sudah tua. sudah Iya tua. kan? Tapi kalau dianya baru ditanam lubangnya udah gede, Nah, berarti perlu ganti anu tuh. tongkas. 450.000. Perlu apa tuh? Itu artinya sering disiram. Oh. Cepat pertumbuhannya. Cepat. Jadi Julak tadi kasih bonus kita storytelling plus rule of three. Aku ya. Ya, Ya. Nah, ini masih cinta. cinta, tapi endingnya nanti ketahuan. Jadi Iya. kemarin kan pilkada bang, Betul. pilkada. Saya itu kesel gitu pas pilkada ngeliat Facebook gitu. Buka Facebook beranda yang muncul Haji Tony, yang muncul Alpar Sarif gitu kan. Terus saya scroll lagi ke bawah yang muncul foto mantan. Ini ngapain mantan ada di masa kampanye gitu? Minta dicoblos. Wow, keren. Rule of three sih jatuhnya ya. Iya sih ya. Dan lepas. Observasi. Tapi gak observasi memang pacarnya yang minta dicoblos tadi. Mantannya. Berarti itu sudah ada testimoni sebelumnya. Bukan, berarti dia juga ikut nyalon. Oh, betul. Baikin rambut kan. Oh, iya. Kalau dulu nggak pernah nyalon kan. Nyalon? Tidak akrab ya dengan kata-kata. Ya selanjutnya tinggal berdua nih. Atau calon pengeluar suara. Lanjut. Kamu tuh observasi. Jadi biasanya tuh kan waktu kecil itu ada anak-anak kecil dulu kalau ada rumah kosong pasti awas ada hantu. Oh, iya, betul. Awas ada hantu. Kira nggak usah rasis. Awas ada saya gitu kan. Jadi dan itu terjadi juga kan di masa kecil kita pasti awas ada hantu. Jadi sebagai orang dewasa yang baik karena sudah tahu kalau itu bohong ya kan. Akhirnya saya tegur. Dek, nggak boleh takut sama hantu. Kita harus takut sama Tuhan. Dia malah nyambut. Oh gitu ya, Kak. Berarti awas teman-teman, ada Tuhan. Ada Tuhan. Oh, gitu. Tuh hantu. Oh gitu. Betul juga. Mantap. Iya, terakhir Bang Masud. Oke. Kunci. Tentang ini apa? Tentang kecintaan kita terhadap sesuatu yang kadang-kadang itu sebenarnya cinta. Kita nggak bisa tinggalkan setiap hari bahkan. Kebiasaan. Kebiasaan kan jatuhnya dari cinta juga. Nah, kebiasaan saya salah satu mungkin teman-teman juga mau menciptakan surga dunia. Ngorek kuping. Ngorek kuping ini. Nah, pada saat satu hari ya, saya pengen sekali ngorek kuping, kata tempat habis. Saya pakai jari kelingking. Kecil kan, paling kecil saya pakai. Saya korek dulu sebelah kanan nih. Wah, asik banget kan surga dunia. Yang kiri lagi. Saya korek lagi, tiba-tiba kepegang telinga kanan. Waduh. Nagihnya pakai debt collector gak? Horor banget, jadi hari itu horor banget. Jadi saya ganti lagi nih, substitusi dengan kunci motor. Saya lepas. Aduh, dilepas. Saya pasang kunci motor. Aduh, jadi portable jarinya. Ya, saya pasang, saya korek lagi, lebih asik lagi. Surga Jupiter. Iya, Surga Jupiter. Saya korek-korek, wah asik banget. Tiba-tiba ke starter. Saya panik kan. Saya putar balik, kelebihan. Layar saya nggak bisa gerak. Ternyata terkunci stang. Boleh. Gitu. Itu habis kunci stang nggak bisa dibalikin lagi nggak bang? Kenapa emang? Kalau nggak bisa dibalikin lagi kita ke tempat servis kunci dah.
Double punch.